Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, kami dari kelompok 1 evaluasi pembelajaran PAI kelas 5E. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri Siti Fatimah, Lulu Azmi, dan Zuhratul Safiyah akan memaparkan sebuah materi yang berjudul pengertian, ruang lingkup, dan tujuan evaluasi pembelajaran PAI. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh diri saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penaksiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu. Selanjutnya, menurut Rustiah dalam bukunya yaitu Ilmu-ilmu Keguruan, beliau mendeskripsikan beberapa pengertian evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan. Yang kedua, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah direncanakan. Yang ketiga, yaitu evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan atau proses dalam pengembangan ilmu telah berada di jalan yang diharapkan. Jadi dapat kita simpulkan, evaluasi ini merupakan upaya atau proses untuk mengetahui atau memahami menggunakan hasil kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi evaluasi ini seperti suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana berhasilnya seorang guru ini dalam mengajar atau tersampaikannya ilmu kepada seorang murid. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Zuhratul Safiyah dan Lulu Azmi. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran mencangkup semua aspek pembelajaran, baik dalam domain kognitif, domain afektif, maupun domain psikomotor. Menurut Komar, kelompok pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Sedangkan pengertian dari 3 domain tersebut yaitu yang pertama, domain kognitif merupakan domain yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual siswa. Yang kedua, domain afektif merupakan domain yang berkaitan dengan pengembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Yang terakhir, domain psikomotor merupakan domain yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan motorik siswa. Menurut Isa, hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yang mana sama seperti Komar, yaitu ada domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Tetapi dirincikan lagi menjadi 3 bagian, yaitu domain kognitif memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu mencangkup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis atau menentukan menghasilkan yang baru, dan evaluasi, yaitu siswa harus bisa mengevaluasi baik situasi, keadaan maupun pernyataan. Yang kedua yaitu domain efektif. Domain efektif mencangkup kemampuan menerima siswa, kemampuan menanggapi atau merespon. Yang ketiga, menilai atau valing. Jadi di bagian menilai, siswa harus bisa menilai suatu objek.
dan yang terakhir yaitu organisasi. Yang selanjutnya domain psikomotor. Domain psikomotor mencakup kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagian dari tubuh tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lul Azmi. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh teman saya Suratus Safia dan Siti Fatimah. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi, ada tujuan evaluasi pembelajaran PAI. Tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar atau ukuran pemahaman anak didik menjadi dan terhadap materi membelajar, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingatkan kembali materi yang telah diberikan materi yang tadi. Selain itu, program evaluasi bertujuan untuk mengetahui siapa di antara anak didik yang cerdas dan mengajarkan kekurangannya. Sasaran evaluasi tidak bertujuan mengevaluasikan anak didik saja, tetapi juga bertujuan untuk mengevaluasi pendidik, yaitu sejauh mana ia bersungguh-sungguh bertujuan untuk mengevaluasi dan menjalankan tujuannya mencapai tujuan pendidikan Islam. Di sini sedangkan menurut Muhammad Bukhari mengemukakan ada dua tujuan evaluasi. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan pembelajaran peserta didik setelah menyadari pendidikan itu selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efisien metode pendidikan yang dipergunakan dalam jangka waktu tertentu. Namun, secara umum, tujuan evaluasi diklarifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan evaluasi secara umum adalah untuk mendapatkan data-data pembuktian tentang kemajuan siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, tujuan mengetahui tingkat efektivitas metode yang digunakan guru dalam mengajar. Yang selanjutnya, yang tujuan khusus. Yang pertama ada untuk memotivasi anak dalam belajar. Yang kedua, untuk mencari faktor-faktor penyebab berhasil dan kegagalan siswa dalam mengikuti program pendidikan. Yang ketiga, mengetahui tingkat penguasaan yang dialami peserta didik dalam proses belajar sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Cukup sekian dari saya yang tadi saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.